Sini Pak Lecu kan ke tim hukum juga. Gimana Bang? Terkait Loli, Fadel, memang itu sedang kami dalami dan kita akan coba telusuri karena Sabtu Minggu kemarin saya kan tidak komunikasi. Mungkin hari ini yang kita komunikasi, kita lihat dan kalau keluarga memang menghendaki untuk dilakukannya laporannya kita lakukan. Kalau mereka sudahlah Bang kita fokus saja ke persidangan atau pengajuan permohonan untuk ya paling tidak ditangguhkan dan lain sebagainya ya kita lakukan. Dan itu sudah masuk ya suratnya Mas. Hari ini rencananya nanti kita akan cek dan saya sudah beritahu tim agar dipantau perkembangannya karena itu kan 20 hari pertama ya. Ini sudah berlangsung hari ketiga ini. Kita lihat dan nanti bagaimana teknis di persidangan, bagaimana lain nanti kita kondisikan. Prinsipnya kami membantu secara pantas dan wajar. Ya, tidak juga kita bilang all out karena kan oleh saudari Loli yang pada akhirnya ya yang tadinya 6 bulan 7 bulan tiba-tiba serta-merta langsung jadi tersangka dan ditahan. Ya. Kemudian saya begini, saya jujur ya, kami juga dengan Rahmat dengan Pak Lecu ini ya, kalau dibilang kecewa lah Mat ya. Kenapa kok tidak bicara dari awal? Tidak kurang jujur. Tapi kami nggak bisa juga paksa apakah benar atau tidak nanti kan di persidangan. Tapi yang saya sedih begini, kan Loli itu selama ini ngomong ke saya dengan Bu Ade itu dia menderita. Sampai nggak mau manggil Mami, tidak mau manggil Ami. Sampai ke saya bilang begitu. Nah, saya sedih aja gitu. Kok saya digituin ya? Saya kan nggak ikut dalam sistem mereka berkeluarga. Saya nggak bagian dari Padel, saya hanya kuasa hukum. Nah, kalau memang itu ada, bukankah istri saya sudah nanya sama kamu? Kalau dia waktu itu ngomong ke saya di dalam mobil, direkam kan, Mi? Saya pasti mundur pasti mundur. Saya pasti tahu sama Rahmat. Oke, kita mundur kalau udah nggak benar. Tapi itu tidak ada pengakuan itu. Nah, poinnya di situ. Poin yang kedua, saya melihat kalau dia kemarin masih mau berada di katakanlah di rumah sakit Polri, mungkin dia lebih independen. Tapi itulah dulu dengan maksudnya dengan pengacara begini ya menunjukkan bahwa dia sudah bahagia, oke lah. Tapi menurut saya kurang etis juga ya, bukan mamanya ya. Kan juga sudah dewasa katanya Loli kan, walaupun belum 18 tahun. Menurut saya mbak jaga-jaga juga lah perasaan dari Fadel. Jaga-jaga juga lah perasaan dari keluarganya. Karena kamu selama 2 tahun di UK itu kan menderita juga Ananda Loli. Dan gara-gara kamu Ananda Loli, aku dipukul loh. Aku dipukul, lapor polisi. Gara-gara nanganin kamu, aku dilaporin juga sama tim hukum. Maksud saya mbok dijaga-jaga. Jangan secepat itu kita melupakan kebaikan orang. Nanti kamu akan juga menyesal ketika kamu mengalami hal yang sama. Itu aja pesan saya. Masalah dia buka hijab nggak buka hijab itu bukan urusan saya. Banyak orang nanya gimana, saya hanya mengatakan kalau dia berhijab baik menurut keyakinan saya sebagai seorang muslim. Ya, tapi kalau dia tidak berhijab juga nggak kewenangan saya. Manggil Ami nggak ada, yang ada Nikmir. Sempat lari lagi kan, nyariin Bang Rasman kan. Justru kalau dia jujur, lewat tangan saya lah dia dapat yang tempat yang baik di rumah sakit Polri, lewat itu juga lah dia bisa diambil. Sehingga dia mendapatkan ketenangan. Maksud saya begitu. Tapi itu pun mungkin begitulah orang bilang, oh namanya maknya begini, anaknya ya beda-beda keterangan, ya udahlah. Tapi yang pasti ditanya, apakah saya kecewa kepada Loli? Saya jawab, saya kecewa. Dari hati saya. Apakah saya kecewa kepada Fadel? Sangat kecewa. Karena Fadel tidak terbuka. Tidak terbuka. Keduanya sama-sama nggak terbuka. Sekarang Fadel mengatakan tidak. Sehingga sulit bagi kami. Jadi saya dari sisi mana mau meninggalkan dia? Kalau dia bilang ada om, kami langsung pergi. Berarti kau berbohong. Ini tidak, makanya kami sedang telusuri sampai kami mendapat keyakinan bahwa ini memang kebohongan Fadel yang nyata. Ya. Nah itu saja. Berarti kalau misalnya Fadel mengaku misalnya Bang melakukan, berarti abang dan tim kuasa hukum akan mundur? Mundur lah. Ya. Mundur. Kalau Dari awal udah. Om, saya benar melakukannya. Saya mohon maaf berbohong. Kami pasti mundur. Mundur.
Nah, silakan aja dia mengaku dia jelas, Om saya salah, saya minta maaf sama Om, aku berbohong, udah kan. Tapi kalau keterangan lo di sebelah pihak kan, kami nanti dianggap juga tidak manusiawi kan. Bang, berarti kenapa tidak sepertemuan yang saat dia udah jadi CSP dia belum juga mengakui bahwa dia Belum, ini Rahmat yang dampingi. Jelasin Mak. Ya, belum. Sampai dia ditetapkan tersangka, kan setelah ditetapkan tersangka dia diperiksa. Dalam pemeriksaan itu pun dia menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan, tidak pernah menyuruh, meminta, menemani aborsi, tidak pernah gitu. Artinya memang Fadel tetap konsisten keterangannya, tidak ada perubahan dari awal sampai dengan hari ini. Diperiksa sebagai tersangka. Buktinya kan gini, informasi dari pertanyaan penyidik yang kami simpulkan kejadian hamil itu atau aborsi itu tanggal 9 Mei. Nah, sementara tanggal 9 Mei ini ada percakapan antara Martin dengan Loli gitu. Yang mana percakapannya itu Loli terus-menerus meminta bertemu kepada Fadel. Yang mereka sudah 1 bulan tidak pernah ketemu karena mereka sempat putus. Ya kan? Karena biasalah masalah percintaan kan begitu. Nah, artinya nggak mungkin gitu. Di tanggal itu mereka berdua melakukan perbuatan tadi Robohin kan. aja. Robohin aja. Kalau kau merasa itu milik kau kuat. Laporan saya kan kau udah dipanggil. Kemarin hari Jumat, datanglah ya. Ingat ya, persoalan saya dengan Nick NM tidak selesai. Urusan penganiayaan nggak selesai. Jadi kalau Fadel ya Fadel, Rasman ya Rasman, sama kayak Hotman ini. Ini kita nggak bisa sengkarut begitu. Oke, thank you.